Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas kebutuhan investasi dan penganggaran modal. Adapun yang melatar belakangin atau apa yang dimaksud dengan investasi itu merupakan penanaman kembali dana yang dimiliki oleh perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan akan mendapatkan atau meningkatkan keuntungan atau probabilitas perusahaan di masa yang mendatang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa investasi merupakan komponen penting di dalam membentuk nilai perusahaan karena adanya ekspektasi atau harapan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Sehingga keputusan investasi ini merupakan keputusan yang sangat penting dalam perusahaan, sehingga nanti harapannya seorang manajer misalnya dalam bentuk manajer keuangan harus teliti, harus benar-benar bagaimana ketika kita melakukan investasi ke dalam suatu entitas maupun hal yang lain dengan memperhitungkan harapan yang di masa akan datang. Kaitan dengan keputusan yang sangat penting ini dikarenakan menyangkut kebutuhan dana yang digunakan untuk mendanai investasi dan prospek investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan, sehingga perlu analisis kelayakan suatu proyek investasi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menentukan layak atau tidaknya proyek investasi tersebut akan didanai oleh suatu entitas tersebut. Kemudian di dalam proyek investasi, di dalam kita melakukan investasi ini ada hal-hal yang perlu harus diketahui, itu klasifikasinya. Secara umum nantinya perusahaan mengklasifikasikan proyek investasi ke dalam satu kategori-kategori sebagai berikut. Yang harus diperhatikan pertama adalah penukaran. Nah, ketika penukaran, bagaimana investasi untuk menukar peralatan produksi yang telah usang dengan yang baru. Kemudian kita juga harus kita lihat kategorinya, yaitu penghematan biaya. Investasi untuk menggantikan peralatan tua namun masih bekerja dengan peralatan yang baru lebih efisien. Pembiayaan untuk program-program pelatihan yang ditujukan untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan pengeluaran untuk pemindahan fasilitas produksi ke wilayah tempat di mana tenaga kerja dan bahan baku lebih murah. Ini juga harus kita lihat kategori ketika kita melakukan proyek investasi. Kita lihat dulu penghematan biayanya yang akan terjadi. Ketika kita menginvestasikan barang yang usang, maka kita perlu dana yang lebih besar karena terkait dengan bagaimana kita melatih karyawan, kemudian bagaimana program dengan misalnya dengan peralatan yang baru, perlu adanya tenaga kerja yang baik untuk menjalankan mesin, misalnya mesin yang baru tersebut. Yang ketiga harus diperhatikan adalah ekspansi output pasar dan produk-produk tradisional. Hal ini dikarenakan investasi untuk memperluas fasilitas produksi sebagai respon terhadap peningkatan permintaan atas produk-produk tradisional perusahaan dalam pasar tradisional ataupun pasar yang telah ada saat ini. Ini juga harus diperhatikan atau diklasifikasikan ketika kita memegang komposisi kita atau kita menjadi suatu manajer yang bisa mengklasifikasikan terkait dengan proyek investasi tersebut, sehingga nanti harapan yang kita inginkan sesuai dengan apa yang menjadi suatu cita-cita kita. Selanjutnya ada yang dikatakan ekspansi pada produk atau pasar yang baru. Nah, hal ini untuk komponen ini, investasi ini untuk mengembangkan, memproduksi dan menjual produk baru dan atau mempunyai pasar baru, ini juga harus kita pahami terlebih dahulu atau kita kategorikan bagaimana kita ketika menginvestasikan dengan produk ataupun pasar yang baru. Dan juga tidak lupa kita melihat adanya stimulus pemerintah atau regulasi pemerintah terkait dengan apa yang harus kita keluarkan atau apa yang harus kita investasikan. Perlu adanya penyesuaian terkait dengan regulasi pemerintah. Hal ini meliputi proyek-proyek investasi diwajibkan untuk memenuhi regulasi mengenai misalnya sekarang kesehatan, keselamatan, pengendalian polusi dan mentaati kewajiban-kewajiban legal lainnya.
selanjutnya di dalam proyek investasi atau metode penilaian investasi ini ada beberapa metode. Pertama adalah metode accounting rate of return. Nah, di mana metode ini menilai usulan proyek investasi dengan cara mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Secara matematika, maka rumusnya Anda bisa lihat di slide-nya ya. Rata-rata setelah pajak, laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Kemudian payback period ini merupakan metode-metode yang menilai usulan proyek investasi dengan cara menghitung jangka waktu suatu investasi untuk apakah apa yang kita keluarkan atau cash flow-nya kembali dalam jangka waktu berapa tahun. Sehingga rumusnya Anda bisa lihat di slide sebagai berikut. Kemudian metode net present value ini merupakan metode yang menilai usulan proyek investasi dan mempertimbangkan nilai waktu uang nilai waktu uang saat ini maupun nilai waktu uang yang akan datang. Secara rumusnya atau secara matematikanya Anda bisa lihat di slide-nya ya, present arus kas investasi dikurang present value investasi. Jadi kalau kita lihat contohnya kasusnya, nah ini ada nilai residu adalah 0. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus. Anda sudah tahu bagaimana metode garis lurusnya. Kemudian ketiga, tingkat suku bunga sebesar 15%. Nah, data yang informasi data terkait dengan kasus ini Anda lihat di slide-nya. 0 tahun untuk perusahaan A 90 juta, perusahaan B 120 juta, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Anda lihat, maka kita bisa menghitung ARR-nya, PBP-nya, dan NPF-nya. Nah, dari dasar kasus ini maka kita bisa menghitung ARR-nya, accounting rate of return-nya. Tadi kita lihat kita harus menghitung dulu bagaimana penyusutan atau depresiasi proyek A-nya. Tadi nilainya ada 90 juta, karena itu 3 tahun maka dibagi 3 sehingga depresi perusahaan A itu setiap tahunnya 30 juta karena menggunakan garis lurus. Nah, laba setelah pajak maka kita bisa akan menghitung laba setelah pajak. Tahun pertama kita lihat adalah kita lihat cash flow-nya 40 juta. Tadi kita sudah hitung depresiasinya, maka 30 juta. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kasusnya tadi 40 juta, ketiga 40 juta, depresiasinya karena garis lurus setiap tahunnya sama, maka laba setelah pajaknya kita bisa hitung. Di sini 40 juta kurang 30 juta, jadi 10 juta. Sama halnya yang kedua maupun ketiga, sehingga totalnya sesuai dengan ini yaitu 30 juta. Nah, untuk menghitung rata-rata setelah pajak pada proyek A, ini 30 juta dibagi 3 adalah 10 juta. Rata-rata investasi proyek A, maka kita bisa hitung, tadi kita lihat karena ini 30 juta penyusutannya, maka 90 juta tambah 60 juta tambah 30 juta dibagi 4. Nah, ini 0 tahun sehingga dapatlah rata-rata investasi proyek A adalah 45 juta. Nah, untuk sama halnya dengan proyek A, maka proyek B Anda juga bisa menghitung 120 juta dibagi 3 ada 40 juta. Cash flow-nya tadi kita lihat di soal ya 70-50, maka depresiasinya karena garis lurus 40 juta, maka bisa kita hitung laba setelah pajaknya. Namun untuk yang tahun ketiga itu laba setelah pajaknya adalah nggak laba tapi rugi. Nah, untuk itu rata-rata laba setelah pajak proyek B kita bisa hitung 30 dibagi 3 10 juta. Rata-rata investasi proyek B kita bisa hitung tadi seperti yang proyek A ini 60 juta. Nah, selanjutnya secara keseluruhan kita bisa hitung ARR-nya adalah rata-rata laba setelah pajak untuk perusahaan A dan perusahaan B. Kita bisa 10 juta tadi sudah kita hitung dibagi 45 kali 100%, 22,22%. Kemudian untuk proyek B 10 juta dibagi 60 juta kali 10% sama dengan 66,7%. Dengan kondisi seperti ini maka kita pilih proyek A. Kemudian waktunya PB periodnya untuk proyek A kita bisa hitung, tadi kita lihat 90 dikurang 40 jadi 50, kemudian berikutnya 50 dikurang 40 10, sehingga kita lihat untuk tahun ketiga pas 40 juta. Maka untuk PB proyek A sama dengan 2 tahun,
plus 10 juta dibagi 40 juta nih kali 12 bulan, jadi sama dengan 2 tahun 3 bulan. Selanjutnya untuk B sama perhitungannya seperti yang tadi saya contohkan, Z 0. Kemudian untuk net present value-nya dihitung dengan rumus yang kemarin sudah saya kasih perhitungannya, dimasukkan nilai-nilainya, maka dapatlah net present value-nya 90 juta. Kemudian kita hitung net present value-nya, present value arus kas dikurang present value investasi, hasilnya 1,329. Untuk proyek B Anda bisa hitung, maka hasilnya adalah 1,597. Nah, kemudian capital rationing ini kita bisa hitung atau kita bisa memahami bahwa ketika manajer perusahaan dihadapkan pada persoalan jumlah proyek yang memenuhi kriteria, dalam hal ini kriteria minimum yang ditetapkan adalah lebih banyak dibandingkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan. Kita perlu ini karena tujuan utama perusahaan melakukan capital rationing ini adalah untuk memilih proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan. Pemilihan proyek-proyek investasi ini dilakukan dengan cara mencari proyek-proyek investasi yang memiliki net present value yang tertinggi. Nah, kita akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya. Ketika kita bisa komparatif, maka dalam perhitungan net present value-nya cari yang lebih tinggi. Nah, ini contoh soalnya, tingkat keuntungan 12,20%, data arus kas proyeknya, Anda lihat umurnya, investasinya, arus kasnya. Maka kita bisa menghitung net present value masing-masing proyek. Ini ada A, B, C sampai H. Jika perusahaan hanya memiliki dana sebesar 215 juta, maka proyek mana yang saja yang dimiliki net present value yang terbesar. Nah, ini bisa dihitung. Nah, ini yang paling tinggi adalah di H. Kalau misalnya mau kombinasi alternatif proyek-proyek investasi, Anda bisa lihat di sini investasi 15, 30, maka bisa dihitung net present value-nya, cari yang tertinggi.